Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berikutnya kita akan membahas tentang gravimetri ya. Gravimetri, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, dia salah satu metode analisis kuantitatif dengan penimbangan. Dia untuk mengetahui kadar ya, tetapi di sini nanti membentuk suatu endapan, kemudian endapannya nanti dikeringkan dan ditimbang. Nah, itu gravimetri. Kemudian dia dari awal itu memisahkan komponen yang ingin diketahui dari komponen lain yang terdapat dalam satu sampel, kemudian dilakukan pengendapan. Nah, di sini pemisahan ini intinya seperti pendahuluannya dulu ya. Di pendahuluan dulu komponen yang mau diteliti itu dipisahkan dari komponen-komponen yang lain alias pengganggu. Setelah itu baru diendapkan. Kemudian pengukurannya dengan cara penimbangan. Kita penimbangan kalau anak kimia analisis pakai untuk yang kuantitatif kita pakainya timbangan analitik, neraca analitik ya, neraca analitik digital. Kemudian banyak komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan berat sampel ya, massa sampelnya berapa, kemudian massa atom relatif. Massa atom relatif itu sudah punya SPU ya, tabel periodik. Nah, besok akan Ibu jelaskan tentang massa atom relatif. Kemudian massa molekul relatif. Itu juga dari suatu senyawa, nanti Ibu jelaskan juga. Jadi kalau atom itu hanya milik satu unsur, tapi kalau molekul dia sudah berupa senyawa. Kemudian dan berat endapan hasil reaksi, massa endapannya berapa. Kemudian syarat yang analisis gravimetri di sini yang ditentukan harus dapat diendapkan secara terhitung 99%. Jadi intinya dia dapat terendapkan sempurna gitu ya, nyaris sempurna gitu. Kemudian endapannya harus murni, dapat diperoleh dalam bentuk yang cocok untuk pengolahan selanjutnya. Intinya dia keadaannya murni, tidak diganggu tadi ya, pengotor-pengotor atau komponen lain. Kemudian analisis gravimetri dapat dilakukan dengan cara pengendapan, diendapkan dulu, dan diuapkan, atau cara penguapan bisa. Setelah itu atau elektrolisis. Kemudian cara pengendapan di sini, sampel yang ditentukan dengan gravimetri ditimbang dulu, sampelnya berapa. Setelah itu, sampel pertama ditimbang dulu, setelah itu dilarutkan dalam pelarut, diendapkan dengan reagen tertentu. Jadi misalkan nih, ini neraca ya. Nah, sampelnya ditimbang pada kaca arloji dulu di sini, ya, misalkan itu ditimbang dulu. Setelah itu nanti dia akan dilarutkan di beker glass di sini, ya, misalkan sini, dilarutkan dengan batang pengaduk ini ya, diaduk dengan batang pengaduk, dilarutkan dulu. Setelah itu nanti dia akan diendapkan dengan reagen tertentu. Nah, ini tadi yang sudah larut di sini, ditambahkan dengan reagen tertentu. Sudah? Nah, di sini senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kelarutan yang sangat kecil sehingga bisa mengendap dapat dianalisis dengan cara menimbang. Oke, di sini kelarutan sangat kecil. Kalau dia kelarutannya besar, artinya apa? Kelarutannya besar artinya dia mudah larut. Sini kalau kelarutannya besar artinya dia mudah larut. Kalau mudah larut kita akan memperoleh endapan tidak, karena itu kita pakai yang kelarutan kecil. Nah, kelarutannya kecil agar dia alias ya bisa dikatakan mudah mengendap juga ya. Kelarutannya kecil, mudah mengendap sehingga kita peroleh endapan. Setelah itu endapannya nanti bisa dianalisis dengan ditimbang. Sebelum ditimbang di sini bisa dikeringkan dulu ya dan lain-lain. Gravimetri. Besok kalian ada praktek gravimetri ya di kelas 10 ini. Next, di sini endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar dari pori-pori alat penyaring ya, atau endapannya bulky istilahnya ya. Itu dia kalau dia ukurannya lebih kecil dari pori-pori alat penyaring, kira-kira gimana? Endapannya itu akan lolos.
Nah, seperti kalian menyaring pada saringan teh misalkan tuh. Kalau dia partikelnya kecil, lebih kecil dari pori-pori, otomatis kan akan lolos ke bawah, endapannya akan lolos. Nah, karena itu kita selalu berusaha untuk mendapatkan endapan yang besar atau bulky sehingga dia tidak lolos dari kertas saringnya. Nah, setelah itu endapannya dicuci dengan larutan elektrolit. Dicuci alias dibilas boleh ya. Dicuci atau dibilas. Kemudian dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis atau ion endapan. Ya, karena kenapa Bu kok dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis? Karena kelarutan dengan ion sejenis itu akan kelarutannya lebih kecil. Nah, sehingga kita akan memperoleh endapan yang lebih bagus gitu ya. Kemudian kenapa kok harus dicuci juga gitu? Untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan agar memperoleh endapan yang maksimal, endapan yang bagus, endapan yang murni gitu ya. Kemudian endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100 sampai 130 derajat Celcius. Nah, kalau ini berarti pakai oven ya, 100 sampai 130 derajat Celcius atau dipijarkan sampai suhu 800. Nah, tergantung suhu dekomposisi dari analit. Kalau suhu 800 ini pakainya muffle furnace ya. Kalau suhu 100 sampai 130 derajat Celcius itu pakainya oven. Kalau yang sekitar 800-an plus minus ya. Ya antara 500-an lah, 500-800 itu pakainya muffle furnace. Muffle furnace itu bahasa Indonesianya apa ya? Tempat pemijaran lah ya. Tempat pemijaran. Di dalamnya nanti seperti bara ya, dia membara. Itu tergantung suhu dekomposisi analit. Dekomposisi apa? Dekomposisi itu kan artinya dia nanti akan rusak ya, terurai. Jadi kita di sini pemijaran itu nggak boleh sampai merusak ya, merusak analitnya. Jadi kita nggak boleh sampai melebihi suhu dekomposisi itu. Jadi kalau kita mencapai suhu dekomposisi, endapan yang kamu dapatkan nanti akan rusak, dia terurai gitu. Ya. Kemudian pengendapan kation, misalkan pengendapan sebagai garam sulfida. Di sini pengendapan perak, kation garam sulfida ya. Pengendapan perak dengan klorida nanti diperoleh perak klorida atau AgCl ya. AgCl atau logam hidroksida. Dengan mengatur pH larutan, penambahan reagen dilakukan secara berlebihan untuk memperkecil kelarutan produk yang diinginkan. Bisa, tetapi kalau berlebihan pun nggak boleh berlebihan yang terlalu banyak ya, gitu. Karena nanti khawatirnya akan terbentuk senyawa kompleks seperti yang kemarin Ibu jelaskan itu, ada terbentuk senyawa kompleks, kemudian ada sebagian endapan yang larut, itu bisa ya. Jadi lebih, tetapi lebihnya tidak berlebihan yang banyak gitu, lebih sedikit gitu ya. Nah, di sini penambahan reagen R. Nah, di sini R itu reagen, dilambangkan reagen, A dilambangkan analit misalkan ya, analit reagen. Di sini penambahan reagen secara berlebihan akan memaksimalkan produk ini, produk yang terbentuk. S ini artinya solid, padatan gitu ya. Jadi kalau fase yang kalian tahu itu ada 3. Padat, cair, gas ya. Tapi kalau di kimia ada lagi, padat itu istilahnya solid, cair itu istilahnya liquid, gas itu gas. Ada lagi dalam bentuk apa, larutan atau aqueous. Kalau liquid di sini apa? Dia berupa cairan murni. Contohnya seperti H2O, Aqueous itu fasenya liquid. Kemudian apalagi ya? Alkohol itu juga liquid. Ya. Oke, di sini ini apa ya Bu, A kecil dan R kecil. Nah, di sini ini namanya koefisien. Ya, koefisien. Besok ketika persamaan reaksi akan Ibu jelaskan ya tentang koefisien. Kemudian yang kedua, metode penguapan. Jadi metode pengendapan tadi sudah tahu ya. Kita review lagi tadi. Ini tadi dihasilkan endapan, nah kemudian dikeringkan, ditimbang. Jadi ditambahkan reagen tertentu di sini nanti dia akan terbentuk endapan.
Dan yang kedua, metode penguapan di sini untuk menetapkan komponen dari satu senyawa yang relatif mudah menguap. Nah, cenderung volatil, ya. Mudah menguap itu volatil atau kalau Inggrisnya volatile, volatil. Di sini mudah menguap. Kemudian cara yang dilakukan dalam metode ini dengan cara pemanasan dalam gas tertentu. Nah, dia dipanaskan dulu atau penambahan satu reagen sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap, atau penambahan satu reaksi tertentu sehingga komponen yang diinginkan tidak mudah menguap. Ya, ada dua macam di sini. Pemanasan. Oke. Ini Ibu nganu ya. Cara penguapan tadi yang kita tahu ada 3, yaitu yang pertama apa? Dia dipanaskan atau ditambah reagen alias pereaksi ya. Reagen di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama agar komponen yang tidak diinginkan alias komponen pengganggu menguap dan komponen yang diinginkan mengendap atau tidak menguap. Ya, tidak harus mengendap juga sih ya, nanti kan karena gravimetri ya, tidak menguap. Udah ini. Next, metode penguapan dapat digunakan untuk menentukan kadar air hidrat dalam satu senyawa atau kadar air dalam sampel basah bisa. Jadi misalkan ini kamu belum praktek kimia dasar juga ya. Kadar air hidrat ada senyawa misalkan di situ. Kalian pengen tahu kadar keringnya, jadi kan dia harus di oven gitu ya, biar air atau hidratnya menguap. Nah, itu contohnya penguapan. Gitu. Kemudian ada satu sampel basah. Sampelmu basah, yaitu tadi, sampel basah, kalian ingin mengetahui kadar keringnya. Nah, jadi tinggal di oven di situ. Kenapa kok oven? Karena air kan kalau pada tekanan 1 atm, itu kan dia menguapnya pada suhu 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius itu kita pakainya oven ya. Kalau muffle furnace itu untuk pengabuan, pemijaran pengabuan di situ. Berat sampel sebelum dipanaskan merupakan berat senyawa dan berat air kristal yang menguap. Jadi sebelum dipanaskan ya dia berat senyawa plus airnya kan, karena dia masih basah tadi. Pemanasan untuk menguapkan air itu sekitar 110 sampai 130 ya, di atas 100 derajat Celcius agar airnya menguap. Kemudian garam-garam anorganik banyak yang bersifat higroskopis sehingga dapat ditentukan kadar air yang terikat sebagai kristal. Ya, higroskopis itu apa? Dia mudah menarik udara atau menyerap udara. Jadi kalau dia didiamkan aja di udara, dia mencair. Dia didiamkan di udara, dia akan menarik uap air, mengikat uap air gitu. Sehingga seperti mencair itu. Nah, di situ higroskopis dia mengikat air, ketika dia di oven nanti air yang terikat akan teruapkan, nah, diperoleh lagi garam murninya gitu ya. Tuh. Higroskopis mudah mengikat uap air, mengikat udara, boleh udara. Nah, contohnya ini soal 5 gram hidrat, ini penentuan kadar hidrat ya. Penentuan kadar air hidrat. Ini beberapa mungkin kalian bisa belajar sendiri, dari searching pun bisa, pasti ada ya. 5 gram hidrat dari tembaga sulfat dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Oke, tembaga sulfat itu CuSO4. Apa ini Bu? Ini namanya rumus kimia gitu ya. Rumus senyawa gitu. Dia di sini karena kita nggak tahu dia berapa hidratnya, berarti XH2O. Kenapa Bu XH2O? Ini artinya dia mengikat hidrat air. Jadi ini CuSO4 bla 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 hidrat. Di sini dia dipanaskan. Nah, kalau kita namanya reaksi kimia itu menggunakan anak panah ya.
nggak boleh kok sama dengan itu, nggak boleh. Jadi menggunakan anak panah ini Ibu beri tanda seperti ini karena dia tandanya dipanaskan. Kemudian dipanaskan, semua air kristalnya menguap, air kristal ini menguap. Nah, berarti kalau menguap kan dia ikatannya terputus ya. Jadi sini terpisah menjadi X H2O, dia kondisinya menguap. Ini anak panah ke atas menunjukkan bahwa dia uap. Kamu tulis gas juga boleh. Dia menguap di sini ditambah. Jadi lepas, terputus di sini ya. Nah, terputus antara CuSO4. Nah, CuSO4 dengan air kristalnya X2O di sini. Nah, dia awalnya di sini 5 gram. Jika massa padatan tembaga sulfat yang terbentuk 3,2 gram, tentukan kadar airnya. Nah, di sini massa padatannya, ini di sini padatan ini. Bisa ditulis solid itu boleh. Di sini ditulis gas boleh. Anak panah ke atas boleh. Di sini kita peroleh 3,2 gram. Nah, berarti berapakah ini yang menguap? Tinggal kita kurangi saja ya. Awalnya ketika dia kondisi masih mengandung hidrat, dia 5 gram. Setelah kering, padatannya di sini 3,2, berarti airnya yang menguap sebanyak 1,8 gram. Oke. Tentukan kadar air hidrat tersebut. Nah, penentuan kadar air hidrat kita harus pakai istilahnya mol ya. Mol. Mol itu sama dengan massa per mr atau AR. Apa bedanya mr dengan AR? Mr itu dia berupa senyawa, kalau AR itu berupa unsur tunggal. Unsur atau tunggal. Di sini contohnya nih, senyawa. Contoh senyawa itu misalkan H2O, ini dia senyawa. Dan kalau contoh unsur itu H, hidrogen. Jadi di tabel periodikmu itu kan namanya tabel periodik unsur. Berarti dia ada unsur-unsur di situ. Oke. Ini kita harus menghitung ARMR-nya. Ini Bu lingkari ya. Silakan nanti kalian nyatat di buku catatan kalian agar kalian belajarnya enak. Jadi sambil Ibu menjelaskan di video, silakan kalian catat yang kalian perlukan gitu ya. Oke, ini sebentar. Sampai slide 11 ya, belum ada separuh kita. Tabel periodik. Oh, enggak ada di sini. Sebentar ya. Ibu carikan dulu tabel periodik table. Nah, ini Ibu punya nih. Oke. Nah, ini tabel periodiknya yang Ibu ya. Oke. Nah, di sini kita harus menghitung dari MR-nya CuSO4. Nah, di sini. Ini gimana ini? Papan tulisnya, enggak ada papan tulis ya di sini, oke. Ini kita hitung sini aja ya. MR dari CuSO4 itu berapakah MR-nya? Kita lihat di sini. Cu. Zoom. Sebentar. Nah, ini Cu tembaga itu ada di sini. Nah, ini kita lihat di sini dia ada angka 63,5. Kelihatan nggak kalian? Coba Ibu zoom lagi deh. Oh, udah maksimal ini ya. Ibu dekatkan dulu ya. Nggak mau. Silakan kalian sambil buka tabel periodiknya kalian ya. Kemarin kan sudah Ibu minta untuk buat. Ini di sini tertulis 63,5. Ini namanya massa atom relatif. Jadi Cu di sini Ibu tulis massa atomnya. Berarti AR-nya si Cu, massa atom relatifnya Cu, ditambah AR-nya si S, ditambah 4 kali AR-nya O, oksigen. Karena di sini kan ada
tembaga Cu, ada S, ada O, O-nya sebanyak 4, berarti 4 kali AR-nya O. Nah, di sini bisa kita hitung, AR itu massa atom relatif ya. Ibu butuh kertas lagi sebentar. AR itu sama dengan massa atom relatif. Kalau MR itu namanya massa molekul relatif. Nah, MR di sini bisa juga dikatakan sebagai BM ya, berat molekul. Sama. Atau bisa juga dikatakan massa molar. Sama. Jadi nggak boleh bingung besok kalau ada istilah MR, BM, massa molar itu sama. Dari penjumlahan massa atom dari masing-masing unsur penyusunnya. Cu tadi kita dapatkan 63,5. Kan 63,55 Bu, nggak apa-apa. Ini kita bulatkan aja 63,5. Besok kalau kalian atau mau secara pasti ya udah 63,55. AR yang S sulfur di sini terlihat ini 32,06. 32,06. Kemudian 4 kali oksigen berapa? Oksigen golongan 6 ada di atas ya. Nah, di sini 16. Nah, berarti 4 kali 16. Udah kita hitung. Ini kalian sebagai seorang analis harus punya kalkulator juga ya. Silahkan kalian beli kalkulator. Kalau untuk mapelnya Ibu ini sementara pakai kalkulator kalkulator tambah kurang kali bagi boleh. Tapi kalau nanti untuk mapel yang lain kalian butuh kalkulator saintifik ya. Kalkulator saintifik yang ada sin cos tangan, ada logaritma gitu. Oke, di sini bisa kita hitung 4 kali 16 64 ditambah 32,06 ditambah 63,55 159,61. Udah, satuannya itu gram per mol. Gram itu nyingkatnya G ya, bukan GR. Karena kilogram kan nggak ada KGR gitu ya misalkan. Nih, kilogram. Kilogram kan kilogram, nggak ada kok KGR. Nggak ada, berarti gram itu nyingkatnya G ya. Kemudian yang berikutnya MR dari H2O berarti AR-nya 2 kali AR-nya H ditambah 1 kali ARO, karena hanya di sini ada 2 gitu ya. 2 kali H berapa hidrogen? Nah, hidrogen ada di awal. Sebentar geser di atas. Nah, di sini 1,01 ditambah oksigen tadi 16 ya. Udah, berarti 2,02 tambah 16 18,02 gram per mol. Sudah, ini kita dapatkan di sini nih. Kemudian selanjutnya gimana Bu? Nah, ini ibu tulis lagi ya di bawah ya. CuSO4 X H2O. Nah, dipanaskan dia menjadi CuSO4 solid padatan ditambah X H2O dia berupa uap. Di sini tadi diperoleh masanya 3,2 gram, di sini 1,8 gram. Nah, ini tadi mol, sekali lagi diingat mol kan sama dengan massa dibagi MR-nya. Berarti ini kita harus mencari molnya. Berarti molnya ini 3,2 gram dibagi MR-nya CuSO4 berapa tadi? 159,61. Satuannya gram per mol. Nah, terus yang ini 1,8 gram dibagi 18, ini ya 18,02 gram per mol. Oke, Ibu nggak punya pulpen warna di sini, jadi kita nggak bisa terlihat bagus ya. Nah, ini ada gram atas, ada gram bawah, boleh dicoret, coret. Ini juga gram atas, gram bawah, penyebut pembilang, coret-coret, sehingga ini per mol kan akan naik jadi mol ya. Kita hitung 3,2 dibagi
159,61, 0,02 mol. Molnya ini per mol kan naik ya. Kemudian yang ini jadinya berapa? 1,8 dibagi 18,02, 0,099 mol. Oke, ini kita bulatkan saja. Berarti 0,02 mol. Ini dibanding boleh ya, dibanding. Ini kita bulatkan 0,1. Boleh ya? Sehingga ini kalau kita peroleh dari perbandingan bulatnya berapa? 1/5. Nah, berarti si X ini ternyata 5. Koefisiennya 5. Yang ini depannya 1. Kalau 1 nggak perlu ditulis. Gitu ya. Jadi rumus hidratnya CuSO4. Kenapa CuSO4? Di sini kan tadi 1, berarti kan 1 CuSO4 titik H2O-nya ada 5 karena perbandingan molnya tadi 1/5. 5 H2O. Udah, ini jawabannya gitu. Oke, dari situ next ya. Silahkan nanti kalau mau kalian ulang-ulang, diputar videonya berulang, boleh di pause gitu biar catatannya kelihatan ya. Ketiga, metode elektrolisis. Elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logamnya. Kemudian ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Iya. Contohnya kita mau mengendapkan apa tuh? Emas coba misalnya, emas ya. Emas kan dia Au13 nih. Ini mau kalian endapkan menjadi Au. Kecil ya tulisannya itu. Au13 menjadi Au. Di sini dia mengendap. Nah, ini dia bisa melalui proses elektrolisis. Kalau enggak kalian pengen mengendapkan tembaga. Tembaga itu ionnya Cu2+ menjadi Cu. Endapan, anak panah ke bawahnya endapan boleh. Di sini juga prosesnya elektrolisis. Proses elektrolisis itu contoh yang lain, dia bisa dipakai untuk apa? Penyepuhan logam, pemurnian logam. Penyepuhan, jadi misalkan kamu mau buat perak tapi bukan perak asli ya, perak sepuhan. Misalkan sendok besi kamu lapisi jadi perak misalkan itu pakai proses elektrolisis. Dia kayak dicelup ke suatu elektrolit kemudian dialiri arus listrik, nanti logam peraknya akan menempel pada sendok besi, contohnya itu penyepuhan. Nah, pemurnian juga bisa, pemurnian logam. Oke, kemudian kalau ini dia bilangan oksidasinya 0. Apa itu Bu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi itu tingkat apa ya? Tingkat oksidasi. Oke, biar besok dijelaskan aja di mapel kimia dasar teori ada. Praktek kimia dasar juga ada di semester 2. Jadi masih agak lama ya. Oke, ini kalian pahami dulu semampu kalian. Nah, nanti lama-lama pasti akan paham karena akan diulangi juga di mapel praktek gravimetri. Ini adalah pengantar ya. Next, endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misalkan mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi, bisa. Jadi tembaganya itu ada satu sampel cair di situ dia mengandung tembaga. Nanti tembaganya bisa diendapkan. Nah, itu cara elektrolisis ya. Setelah itu endapannya akan ditimbang, bisa. Terus dihitung kadarnya. Contohnya ini tadi, pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah, misalkan dekat industri, di situ ada air sungai yang kelihatan hitam banget kotor gitu ya. Nah, itu bisa kalian analisis di sini.
berapakah kadar timbalnya atau kadar logam-logam berat yang lain gitu. Timbal, tembaga, atau kadar besi dan lain-lain itu bisa ya. Tapi kalau kalian nanti praktek di SMTI hanya pakai cara penguapan dan pengendapan sih. Tidak yang elektrolisis tidak. Elektroanalisis mungkin besok beda lagi, tapi mungkin bukan elektrolisis ini ya. Ini tadi kita slide-nya ini air limbah. Oke, next. Analisis gravimetri dapat dilakukan jika kadar sampel yang kadar analit yang terdapat dalam sampel besar sehingga dapat diendapkan dan ditimbang. Iya. Kalau kadar analitnya berupa pelarut, maka metodenya tidak dapat mendapatkan hasil yang teliti. Iya. Kita kan gravimetri itu kan metodenya konvensional ya. Metode kuantitatif tetapi konvensional. Itu yang kita kenal, ada gravimetri, volumetri, proximat juga masuk kategori konvensional. Terus proximat, kemudian apa lagi ya? Yang pakai kimia pemisahan itu semuanya pakai konvensional di sini. Nah, di sini itu dia kadarnya kan harus besar. Kalau kadarnya kecil, dia tidak bisa hasil yang teliti atau akurat. Sensitivitas kemarin kan sudah dipelajari ya. Kalau metode konvensional itu selektivitas dan sensitivitasnya rendah. Nah, karena itu dia tidak bisa mendeteksi yang kadarnya kecil. Kadarnya kecil sekali nanti tidak akurat. Bahkan bisa tidak terdeteksi, endapan yang kamu peroleh akan sangat sedikit ditimbang nanti akan sedikit sekali. Jadi kalau yang kadarnya kecil itu kita cenderung pakai yang instrumen ya, kuantitatif tetapi menggunakan instrumen. Kinerja metode gravimetri, ini slide berapa tadi? Dia relatif lambat ya, karena kalian menunggu pengendapan dulu. Kadang pengendapan perlu pakai penangas itu ya agar endapannya bagus. Kemudian alatnya memang butuh neraca, oven atau muffle gitu ya. Tidak memerlukan kalibrasi karena hasil didasarkan pada berat molekul. Kalibrasi alatnya kalibrasi ya. Kalau yang instrumen kan ada kalibrasi dulu ya di awal ya gitu. Kemudian dibandingkan dengan standarnya juga gitu. Tapi kalau ini gravimetri tidak. Kalian hanya yang perlu kalibrasi itu kalibrasi neraca aja. Neracanya di sini agar dia benar-benar bisa mengukur dengan bagus gitu ya. Kemudian akurasinya 1 sampai 2 bagian per 1000. Berarti 1 per 1000 bayangkan berapa? 1 per 1000. 0,001. Di sini dia sensitivitasnya lebih dari 1%, selektivitasnya tidak terlalu spesifik. Itu tadi karena dia kadar kecil jadi nggak terdeteksi dengan baik gitu ya. Dan dia soluble dan insoluble, jadi bergantung pada kelarutan di situ, larut tidak larutnya. Kemudian kalau zat itu mudah larut dikatakan soluble, kalau sukar larut diistilahkan insoluble gitu. Karena kelarutan ya jelas kita pengendapan kan harus tahu ya kelarutan dan larut dan sukar larutnya kan kita harus tahu gitu. Sebentar, ini sampai slide berapa? Oke, kita prosedur gravimetri lanjut di part 2 saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.